Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 26 ayat 39 yang berbunyi, "Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, bukan keinginan dagingku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan Yesus Kristus saja yang harus jadi. Di dalam memperlakukan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan pencipta dan pemelihara kita ini, secara pasti ketika kita sedang mengalami atau menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup yang sangat berat, atau keadaan yang sangat menegangkan pada situasi antara hidup dan mati, kita perlu pertanyakan, apakah yang terbaik yang harus kita berlakukan? Ingatlah akan peristiwa yang bukan kisah dongeng ini, di mana ketika tidak berapa lama lagi Tuhan Yesus secara manusiawi akan disalibkan, pada waktu dia harus melalui Via Dolorosa atau jalan menuju salib atau penderitaannya, dan akan mengalami kematian yang sangat paling hina dari kematian manapun juga di atas kayu salib di Bukit Golgota itu adalah demi kasih-Nya yang begitu besar. Ia rela menggantikan kita guna menebus seluruh umat manusia ini dari kuasa dosa dan kuasa maut kekal itu. Tenang dan ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus merasa sedih dan gentar sehingga dia berkata, seperti mau mati rasanya. Ketika itu Tuhan Yesus bukan takut mati, tetapi akibat dosa dari umat manusia yang dikasihi dan disayanginya inilah ditimpakan kepada dirinya cawan murka Allah Bapa kita itu hadir mengakibatkan keterpisahan antara kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus dengan Tuhan Allah Bapanya. Pada situasi, waktu atau saat seperti itulah Tuhan Yesus butuh untuk menyingkir dari tempat ramai ke tempat sunyi sepi di Taman Getsemane guna untuk berdoa dengan kusuk. Sikap, perilaku, dan perbuatan dari Tuhan Yesus itu adalah merupakan suatu teladan bagi kita apabila pada waktu atau saat menghadapi situasi atau keadaan kita sangat serasa begitu menakutkan atau mematikan. Menyingkirlah dari hiruk-pikuk dunia, carilah tempat yang tenang, bisa di rumah, gereja, rumah doa, tempat retreat, atau tempat-tempat sepi dan teduh lainnya. Mencari tempat tenang bukan untuk rekreasi, melainkan meratapi keadaan atau menangisi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi, mencari hadirat-Nya, menyampaikan seluruh pergumulan maupun persoalan hidup kita ini, dan menyerukan suara hati kita ini hanya kepadanya. Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia berdoa di Taman Getsemane itu sebanyak 3 kali, isi doanya adalah agar cawan murka Allah atau cawan penderitaan itu boleh berlalu daripadanya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Inti doa dari Tuhan Yesus itu adalah harus jadilah kehendak Allah Bapanya, bukan untuk menuruti keinginan daging kemanusiaannya. Jawaban dari suatu kenyataan yang harus diterima setelah ia berdoa, rupanya cawan itu tidak berlalu daripada dirinya, tetapi justru Tuhan Yesus harus tetap menjalani dan mengalami yang bukan keinginan kedagingannya, namun kematiannya. Artinya, jadilah kehendak Allah Bapanya yang harus jadi. Akan tetapi yang harus jadi pula
bahwa pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit mengalahkan kuasa kematian yang kekal itu, yang berarti bahwa oleh kuasa kebangkitannya itulah Dia membangkitkan dari kuasa maut, dari kuasa kematian yang kekal. Implementasi atau penerapan yang boleh kita terima sebagai umatnya yang beriman percaya kepada Kristus, tentu saja kita boleh berdoa, memohonkan tentang segala sesuatu yang kita mau dan kita inginkan, adalah agar semua permasalahan atau pergumulan hidup kita yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat ini harus dijauhkan dan bahkan harus dilenyapkan. Akan tetapi marilah kita ketika berdoa dalam situasi atau keadaan apapun dan bagaimanapun juga dan dimanapun kita berada, haruslah seperti apa yang telah Tuhan Yesus berikan contoh dan teladannya kepada kita. Ketika kita mau berdoa sampai pada titik ini, maka pastilah kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani semua permasalahan atau pergumulan hidup kita itu, sekalipun yang kita harus alami adalah berakhir pada sampai kepada kematian. Tuhan berarti mau membuat kita orang yang beriman percaya hanya kepada dirinya. Apapun yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus pasti tetap menyertai kita. Berserah bukanlah menyerah. Menyerah berarti kita kalah, tetapi berserah kepada Tuhan Yesus berarti kita menang. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami harus memohonkan segala sesuatu tentang apa yang kami pergumulkan, harus bukan menurut keinginan kedagingan kami, tapi kehendak dari Tuhan Yesuslah yang harus jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan juga mereka yang saat ini masih berharap supaya kehendak Tuhan yang harus jadi ketika menghadapi berbagai macam sakit penyakit, Tuhanlah yang pasti akan menerimanya melalui pengabulan doamu yang atas kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Sehingga dengan memakai para medis, dokter, dan obat yang dipakai oleh mereka, mereka dapat memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.